Selamat malam, Mbak Audrey. Mohon maaf, Oke. sudah terlalu semangat, saking semangatnya sampai lupaan gitu. Oke, malam untuk Smart Listeners dimanapun Anda berada. Hujan, Yes, hujan, hujan, betul hujan deras. hujan di sekitaran Palmerah dan Selipi hujan deras dan Oke, infonya sih Gatot Subroto macet total ya. Jadi masuk semangat total untuk siap. Anda yang mungkin dalam perjalanan menuju rumah masing-masing sambil dengerin aja Yes, ya insight pada boleh. malam hari ini. Sebelum kita Hmm, masuk ke topik kita resiko investasi masa kini Mas Ryan, ya, boleh dong ya. diupdate bagaimana kondisi pasar seminggu ke belakang. Silakan. Oke, kita mulai dari pergerakan satu minggu kita sebenarnya posisinya mengalami penurunan. Mhm. Meskipun pada hari ini kita mengalami penguatan 0,54% yang berada di level 7.155, tapi sebenarnya titik tertinggi dalam satu minggu itu adalah awal minggu lalu. Jadi boleh dibilang kita mengalami penurunan yang bentuknya tuh anak tangga, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia Mhm. descending down seperti ini ya. Jadi kalau ascending kan bentuknya seperti ini ya naik ya. Ya. Nah, jadi kita berada di area resisten untuk apakah bisa mengalami penguatan atau justru malah mengalami pelemahan berkelanjutan. Mhm. Gampangnya seperti itu. Nah, coba kita coba untuk lihat sebenarnya ada banyak tema dan isu ya dalam Oke. satu minggu terakhir. Tentunya kita bicara mengenai perang ya yang menjadi semakin panas. Lalu juga kita berbicara juga ada kecelakaan pesawat gitu ya. Memang banyak isu yang membuat tentunya kalau kita bicara mengenai penerbangan dan transportasi gitu ya. Nah itu kan menjadi salah satu topik juga yang pernah terjadi sebelumnya juga biasanya menyeret kepada bursa Wall Street karena kita juga tahu di sana juga Boeing juga ada di sana. Biasanya juga akan ada Mhm. transfer pricing seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan yang juga menjadi barometer dunia, kita bisa melihat dari pergerakan harga emas dunia sebenarnya, ya, di mana Mhm. harga emas dunia ini per hari ini sebenarnya sudah mengalami penurunan kembali. Jadi kita mengalami tiga area yang hampir tertinggi terjadi Mhm. menguji itu tepatnya adalah pada 21 April, Oke. lalu di tanggal 6 Mei, di tanggal 16 Juni. Jadi Mmm. 3 bulan kita berusaha untuk buat titik tertinggi. Jadi Ya. ini sinyal menurut saya loh, akan ada penguatan emas selanjutnya. Mmm. Oke. Jadi kenapa? Karena 3 bulan beruntun itu ngehit dan mencoba melewati sebuah titik tertinggi. Jadi biasanya percobaan keempatnya itu biasanya tembus. Tapi biasanya kalau tidak, berarti titik tertinggi 3 kali ini tidak akan menjadi titik tertinggi selanjutnya. Dia akan mulai mengalami koreksi. Jadi saat ini sesuatu kondisi yang cukup menarik untuk kita lihat pergerakan harga emas. Nah, selanjutnya juga koreksi terjadi di di kripto ya, Mhm. boleh bilang kita di Bitcoin CS lah boleh dibilang setelah kemarin tuh melemah ya, lalu kemarin itu jadi 2 hari yang lalu dia melemah, lalu tiba-tiba mengalami kenaikan yang cukup kencang dalam satu hari kemarin. Itu terlihat sekali adanya aksi profit taking, jadi mungkin akan sedikit slow down sementara waktu di dalam minggu ini kira-kira Mhm. untuk pergerakan harga Bitcoin terhadap US dollar seperti itu dan diikuti dengan altcoin lainnya. Oke oke. Jadi, itu dia update dari, bagaimana kondisi ya market, baik dari emas, dari kripto, Ya, dari saham juga gitu ya small listeners ya. Dan ya, pastinya, ya, hal ini juga berkaitan nih dengan topik kita malam hari ini gitu ya, Mas Ryan, terkait dengan resiko investasi masa kini yang mungkin juga, cukup menarik gitu ya, bahwa tadi yang Audrey katakan skor CDS Indonesia ini, justru mengalami sedikit apa ya, peningkatan nih terkait dengan resiko ya, investasi domestik. Bagaimana mungkin ya. sedikit tanggapan dulu Mas Ryan sebelum kita break? Iya, sebenarnya boleh dibilang nggak heran Mmm. kenapa ada potensi default itu menjadi lebih besar yang Oke. terjadi secara tren bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Ah. Ya, jadi kita melihat selalu eh, lokal internasional kalau dengan keadaan seperti itu. Secara internasional kita melihat bagaimana terjadinya pengusiran Amerika terhadap Mhm. imigran-imigran itu juga Yes. terlihat itu kan pasti akan menyebabkan banyak gejolak gitu ya. Oke. Bahkan salah satu tiktokers terbesar di dunia pun diusir pulang dengan Trump itu. Nah, tentu di Indonesia kita melihat banyak sekali PHK. Ah hah. Nah, iya, tentunya kalau banyak yang di PHK akan menyebabkan orang yang dari mampu menjadi tidak mampu. Dari yang mampu membayar menjadi tidak mampu membayar. Tidak mampu membayar ya artinya gagal bayar. Yes.
Kalau gagal bayar ya artinya adalah defaultnya meningkat, kan itu suatu rule of game yang terjadi. Nah ini memang hal yang perlu kita perhatikan. Sepertinya kita belum bisa lewat dari sebuah kondisi yang lumayan kita harus maraton dan bisa melihat stamina keuangan kita. Di sini kita mau bahas mengenai stamina keuangan sebenarnya. Yes, oke. Nanti kita akan bahas ya. Kalau ngomongin stamina pasti ada suplemen-suplemen yang bisa memperkuat stamina gitu ya. Atau apa penyebab-penyebab stamina ini bisa melesu juga. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Ada juga boleh beberapa waktu belakang ini juga kembali marak gitu ya. Terus juga pastinya ketidakstabilan lah ya, kondisi-kondisi ini membuat Mas Ryan tadi katakan ada satu kunci, itu stamina keuangan kita. Nah, sebenarnya gimana nih kaitan stamina keuangan ini terkait dengan resiko investasi yang ada di sekitar kita nih Mas Ryan? Silakan. Iya, menjadi suatu tema yang berlanjut dan mungkin buat yang mendengar kadang-kadang kayak orang memberikan nasihat ke anak kali ya. Oke. Ya kebetulan kan saya juga sudah tidak muda lagi. sudah hampir menginjak 40 tahun. Jadi menjadi suatu pengalaman bahwa kita sering sekali memaksakan sesuatu yang memang belum pada waktunya. Oke. Yang disebut sebagai gaya hidup. Nah, stamina keuangan itu akan bermasalah ketika gaya hidupnya meningkat. Tapi kita tidak dalam performa yang sehat. Yes. Jadi gini, kalau bayangkan begini, kita ini mau lari ya. Tapi kita sebenarnya tidak dalam kondisi yang sehat, tapi memaksakan untuk lari mungkin yang jauh atau mungkin lari yang cepat. Ya, nggak akan bisa tahan. Ditambah kita harus membawa berbagai macam beban gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai TNI, mungkin untuk naik gunung bawa ransel udah menjadi bagian latihan tiap hari. Tidak akan bermasalah karena staminanya sudah ada. Tapi ketika kita berbicara sebagai diri pribadi sehari-hari, mau ngikutin dengan gaya latihan militer gitu ya, loh ya berat sekali. Nah, sekarang kita bicara mengenai kenapa dalam kondisi yang sulit dan keadaan yang tidak menentu, itu biasanya terjadi resiko gagal bayar yang meningkat. Karena banyak orang yang berhutang, itu sebenarnya memang dia tidak punya uangnya dan dia berhutang. Oke. Loh, Ryan nanti dulu. Ini logika dari mana? Namanya orang berhutang ya karena dia tidak punya uangnya loh. Nah, itu posisinya kita melihat itu jadi sesuatu yang masuk akal kok. Memang namanya orang karena dia nggak mampu ya makanya dia berhutang. Kan namanya biar bisa dicicil. Sesuatu yang saya cicil 60 kali, saya mampu. Tapi kalau saya beli 1 kali, saya nggak mampu. Ya. Betul ya? Betul. Tapi jangan lupa, apakah kalau ternyata dia itu tidak mampu, akan mengorbankan hidupnya atau tidak? Jadi maksudnya gimana sih Ryan begini? Contoh ya, kalau orang beli rumah, terus dia itu mencicil, ya, dan itu sudah dia punya harta satu-satunya, gitu ya, dengan harapan dia terus bekerja, betul ya? Ya. Nah, sekarang kalau dia tidak bekerja, berarti yang terjadi dia tidak mampu berpendapatan. Betul. Berarti jawabannya apakah dia juga akhirnya selayaknya tidak memiliki rumah karena tak akan kehilangan rumahnya? Kesulitan bayar pasti. Lah ya, berarti kan dia menjadi double masalah ya. Udah nggak berpendapatan, hilang rumah pula. Yes. Berarti kan ini mengorbankan hidupnya. Betul. Tapi kenapa rata-rata orang mau melakukan itu? Ya, karena punya keyakinan dalam sebuah standar kemapanan dalam bayangan itu adalah orang disebut mapan kalau sudah punya tempat tinggal. Jadi ketika dia pertama kali dia mau menikah, dia kejar tempat tinggal, apapun bentuknya yang penting punya. Tapi dia tidak memperhitungkan sudut pandang dalam kelayakan dia berhutang. Oke. Atau dipaksakan di situ. Akhirnya ya dia punya, tapi dia tidak bisa memperhitungkan bahwa ada faktor lain yang di luar kontrol dia. Salah satunya PHK, salah duanya sakit. Once salah satu dari dua ini terjadi, dia runtuh semua piramida yang dia bangun loh. Nah, berarti kan ada pemahaman awal yang keliru di sini. Ya. Mungkin apa yang saya ceritakan ini sangat konservatif ya. Jadi saya cerita seperti ini mau coba untuk mengambil suatu jalur yang paling ekstrim yang mungkin akan ditentang banyak orang dengan statement ini.
Tapi kalau ini dijalanin pada kondisi saat ini, mungkin dia adalah orang yang stamina-nya paling panjang, yang selamat, yang masih selamat, tapi yang lain sudah terkapar duluan, Mhm. gitu loh. Oke, oke. Jadi memang penting juga ya, seperti yang kita ingatkan selalu untuk mengecek selalu nih stamina kita sudah sekuat apa gitu ya di tengah tantangan-tantangan yang unpredictable gitu ya semakin ke Iya, sini. Nah, tapi gimana untuk kita mengecek lagi Mas? Karena kan mungkin apa ya? Banyak kita yang justru takut gitu ya untuk mengecek terlebih dahulu karena takut ya, oh ternyata benar gitu harus mengakui gitu ya stamina kita udah jelek banget nih, udah harus mungkin berobat jalan lah ibaratnya ataupun memperbaiki iya. stamina. Silakan Mas. Mengakui kesalahan diri sendiri sama mencari kesalahan orang lain tuh paling gampang nyari kesalahan orang. Pasti. Iya dong. Ya. Masalahnya nih kalau kita bicara mengenai faktor hutang dan Mhm. keuangan, itu kan kita lagi mengakui kesalahan diri sendiri nih. Ya. Udah tambah berat. Misal contoh ya, waduh saya ternyata salah nih ngutang ini gitu ya. Dan itu kan sudah menjadi satu disebut poin kesalahan ya kan. Tapi kan dia akan terbelenggu dengan banyak hal yang bukan hanya mengenai uang, tapi mengenai perasaan di situ. Oke. Jangan jauh-jauh. Banyak orang beli saham. Kenapa dia tidak berani keluar dari saham tersebut? Padahal tahu rugi. Di Mhm. atas kertas dia ngerti teorinya. Ya karena rugi. Karena dia tidak mau menerima faktor kerugian tersebut. Dan tidak mau kehilangan konsep uang awal yang dia miliki. Mhm. Dia dragging terus. Ya akhirnya bukan tambah untung, tambah rugi. Oke. Nah, kedisiplinan untuk melakukan tindakan stop loss atau menghentikan sebuah kerugian itu sebenarnya bukan hanya di trading. Dalam ketika kita melihat bahwa yang kita miliki secara investasi, yang kita miliki dengan faktor hutang ini sudah salah, dan ada kesempatan untuk kita menyetop kondisi kerugian tersebut, sebenarnya bukan suatu keputusan yang salah loh. Mhm. Gitu. Tapi memang hari ini kan kita coba untuk berbicara dalam sudut pandangnya adalah stamina, gitu kan. Betul. Bagaimana agar staminanya ini benar? Ya sebenarnya harus sehat. Mhm. Orang yang staminanya nggak bagus, ya berarti mungkin dia tidak sehat. Ya kalau dia tidak melatih staminanya, dia juga tidak akan meningkat endurance-nya. Kan itu sudah hukumnya dalam kita berolahraga juga begitu. Sama dalam kita berbicara mengenai keuangan juga sama. Sini. Jadi em, kondisi sulit itu sebenarnya adalah stress test yang benar-benar nyata. Mhm. Tanpa perlu kita uji, kita teruji di situ. Ya. Nah, salahnya kan ini benar-benar ujian antara berhasil dan gagal ya. Betul. Kalau di satu titik kan ada orang misalnya gini, saya mau tes general check up di rumah sakit. Itu kan kondisi yang dia tidak dalam kondisi yang mungkin dia tidak dalam kondisi yang sakit gitu, tapi dia melakukan tindakan general check up. Tapi Oke. kan kalau posisinya dalam kondisi sakit, otomatis kan itu adalah ujian yang terbesarnya bahwa benar nggak dia itu bisa sehat lagi atau tidak. Mhm. Ya itu kira-kira kondisi pada hari ini sebenarnya. Oke, dan itu memang harus kita sadari dan akui gitu ya. Bahkan lebih cepat, lebih baik gitu ya Mas ya, sehingga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang ya baiklah ke depannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengacu lagi nih ya dari sisi investasinya tadi kan kalau kita merujuk ke data tadi ya bahwa dikatakan untuk investasi domestik nih cukup Ya, apa ya mungkin terjadilah peningkatan resiko. Tapi kalau untuk surat berharga katanya gitu ya, kayaknya nggak serta-merta ikut turun juga ataupun ikut meningkatlah resikonya. ya. Seperti apa Mas Ryan melihat fenomena ini? Bagaimanapun kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu di global ya. Bagaimanapun kita melihat perang dagang, kita sebut perang dagang. Sebenarnya perang dagang itu kita kalau dibilang tidak terdampak, iya pasti akan ada. Mhm. Tapi bilang eh, tidak terdampak, iya terdampak gitu ya. Ya. Dan berdampak ya tidak berdampak juga. Kenapa? Contoh, kita pernah bahas bahwa berbicara dengan adanya perang dagang yang Mhm. tarifnya sudah dikoreksi berkali-kali sampai kita sendiri bingung saat ini, Ya. iya kan? Nah, sebenarnya yang awal pun Indonesia tidak dalam posisi yang dirugikan. Mmm. Artinya perang dagang itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi poin painful utama. Ya. Karena target utamanya tentunya yang ngirim barang keluar dalam jumlah banyak dan yang ditarget adalah kita tahu Tiongkok atau Cina. Ya. Ya kan? Nah, Mhm. lalu kita lihat lagi dari sudut pandang pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi dalam negeri. Kan Mhm. poin itu kita sebenarnya dalam posisi negara yang bonus demografinya baik. Artinya
kita cukup kondusif di dalam internal. Hal yang memang menjadi sesuatu yang kita belum adalah kita tidak bisa bersuasembada atas konsumsi dalam negeri kita untuk kebutuhan pokok. Iya, oke lah gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita mencari kondisi yang secara global di dunia, maka Indonesia ini ya akan tetap lebih baik daripada kondisi tempat-tempat lain yang ada. Kalau kita melihat secara lebih luas ya gitu ya. Mau lihat siapa gitu, mau lihat India, ya kan dengan jumlah penduduk yang juga beleduk gitu ya. Yes. Amerika dengan Tiongkok, saya melihat kita sebenarnya cukup banyak kemiripan dengan Tiongkok, tapi kemiripan itu dalam sudut pandang yang positif. Dan kita tidak tertarget untuk perang dagang itu dengan Amerika sudah menjadi sesuatu advantage tersendiri. Jadi saya rasa dengan berbicara mengenai investasi di Indonesia, melihat makro itu, sebenarnya dalam jangka panjang sekali lagi, bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Oke. Kita tahan dulu sampai situ. Tadi Mas Ryan katakan jangka panjang ya. Tapi gimana nih Mas jangka pendek? Karena mungkin melihat kebutuhan small listeners lah ya, ingin menaruh tempat investasi jangka pendek seperti apa. Nanti kita akan sambung setelah yang satu ini. Kita membahas terkait dengan investasi, stamina keuangan juga gitu ya. Tadi Mas Ryan juga mengatakan bahwa ya kalau melihat dari efek-efek global gitu ya, ternyata nggak terlalu berkaitan langsung lah kepada ekonomi Indonesia. Salah satunya tadi surat berharga yang jangka panjang gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen invest jangka pendek nih, harus ketar-ketir juga kah Mas? Atau seperti apa untuk bersiap-siap hari ke depannya? Silakan Mas Ryan. Kalau ini menarik nih. Jadi gini, yang namanya investasi itu sebenarnya sesuatu yang berisiko. Semakin tinggi risikonya, maka akan lebih disarankan semakin panjang waktunya. Ulang ya, jangan pernah lupa ini. Ini sudah ada risetnya dan saya juga sudah mencoba dengan simulasi yang saya buat sendiri agar saya tuh punya keyakinan bahwa ini bukan asbun gitu loh. Karena banyak orang kan begini, investasi saham jangka panjang. Dasarmu apa sih ngomong itu? Kan pertanyaannya harus ada suatu reason kan. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, suatu investasi yang semakin memiliki risiko tinggi, ya, itu sebenarnya harus semakin panjang jangka waktunya. Contoh, investasi saham. Investasi saham itu kan sebenarnya bicara mengenai berbisnis ya. Nah, kalau kita melihat dari tren satu abad, dalam satu abad ini ada perang dunia, ada wabah, ada oil slump, apapun lah bentuknya, di mana pun ada urusannya ya, ada bubble dari market dan lain sebagainya, selalu itu ada proses slump-nya dan ada down-nya, ada proses recovery-nya. Dan ternyata memang pasar saham itu biasanya punya tren untuk bisa recovery itu 5-10 tahun itu menjadi average untuk dia bisa mulai dari sisi dari negatif break even to profit. Contoh ya gitu ya. Dan ini dilihat dari market satu abad dari tahun 1890 gitu. Nah, jadi kalau kita bicara yang jangka pendek bagaimana? Nah, kalau jangka pendek itu sebenarnya sesuatu yang bisa ditentukan dengan jangka pendek. Biasanya fixed income. Contohnya, kenapa SBN diburu? Kenapa ORI diburu? Ya, kenapa surat utang negara diburu? Ya karena kan kita lihat trennya adalah kurang dari 5 tahun. Itu jangka pendek. Nah, jadi deposito lebih 1 tahun. Sudah pasti 1 tahun atau kurang. Karena kan dia memberikan bunga per annum per 1 tahun. Berarti kan sebenarnya dia sudah set bahwa itu adalah untuk investasi 1 tahun dan menghasilkan. Dan bisa dipecah per bulan. Ya, itulah investasi yang memang untuk jangka pendek. Cuma kadang kita ngelihatnya kecil amat, nggak menarik deh, potong pajaknya gede. Ya, memang begitu. Memang itu nature-nya gitu. Jadi sesuatu yang memberikan kepastian, semakin pasti dan semakin aman, ya akan menghasilkan risiko yang lebih rendah. Risiko yang lebih rendah akan menghasilkan sebuah reward yang lebih kecil. Itu sudah hukum. Nggak bisa mau dibawa kemanapun, dibelokin kemana tuh tidak bisa. Itu jadinya. Ini jadi membuat kita berpikir lagi ya, small listeners ya, akan tujuan-tujuan investasi kita dan kira-kira wadah mana nih yang tepat untuk Anda berinvestasi. Nah, aku izin
Bacakan pertanyaan Mas Ryan. Mm-mm. Ini Mm-mm. dari Bapak Abdul Muhtar ya, Pak yang Abdul ada Mukhtar, di Palembang ya. Kalau di Palembang nggak malam hujan nih, Mas nggak Ryan Mbak hujan Audrey sih ya. katanya gitu ya. Hmm. Boleh tanya nggak terkait dengan surat berharga gitu ya? Selain surat berharga, sektor atau jenis aset apa sih di Indonesia yang menurut Mas Ryan ini menjadi magnet investasi untuk kita para investor, mengingat kondisi yang nggak stabil ini? Silakan, Mas Ryan. Ya sebenarnya gini, investasi itu di dalam era kapanpun tuh sebenarnya bentuknya cuma ada beberapa poin yang menarik Hmm, yang bisa kita ambil dan nggak ada modifikasi yang lebih jauh gitu. Online offline gitu aja ya. Jadi ya, awal yang pertama itu adalah dibagi menjadi dua, yaitu real sector atau yang namanya adalah capital market. ya, Di antara real sector dan capital market ada dunia lain hari ini, namanya adalah dunia blockchain. Ini sesuatu yang berjalan sendiri karena itu tidak diatur secara langsung oleh lembaga keuangan manapun. ya. Biasa disebut desentralisasi. Nah, yang namanya dunia real sector, ya dunia usaha, dunia bisnis, ya segala sesuatu yang kita jalani dalam bisnis sebenarnya kan investasi. Saya mau buka kedai bakso, itu kan saya sedang investasi mau membuka kedai bakso. Bedanya dengan yang membuka pabrik, ya investasinya lebih besar aja dan makin lama balik modalnya, Oke. ya kan? Lalu kalau kita dalam kondisi capital market ya kita cuma ada dua, yaitu adalah surat berharga atau yang namanya surat berharga dengan surat berbentuk saham atau surat berharga berbentuk surat utang. Mhm. Nah, surat utang kita kesampingkan karena itu sebenarnya tidak termasuk sebagai surat berharga yang memiliki risiko lebih tinggi dan tidak memberikan kepastian. Ya, Saham itu kan tidak memberikan kepastian. Dividen dari saham tidak selalu pasti, ya kan? Nah, itu sebenarnya menjadi suatu pilihan investasi berisiko. Nah, oke. lalu kalau kita pergi ke yang surat berharga yang memiliki fixed return, ya tadi kita bisa tier dari paling atas yang paling aman yaitu surat berharga negara retail, ada deposito bank daerah, ya sama dengan bank nasional, ada bank perkreditan rakyat, turun lagi kita mungkin mau melihat apa staking cryptocurrency. Staking Mhm. cryptocurrency kan di dunia lain tuh. Ya, Di situ kan kita bisa staking USDT kita tuh di mhm. situ, tapi staking USDT. Nah, di situ kan ada risiko lain, pemahaman, ketidaktahuan, bentuknya kayak apa, dulu kan beda lagi. Ya, yang lain itu yang kita juga tunggu kan adalah tabungan emas yang bisa memiliki bunga tuh. Oke. Itu kan lagi ada tuh kan. Nah, Ya, tunggu lagi di situ mungkin jadi naik lagi tuh tirnya. Kenapa? Karena kan sebagian orang melihat bahwa emas itu cukup aman. Tapi sebenarnya tidak aman juga. Kenapa? Karena emas mirip dengan saham sebenarnya. Harganya bisa naik dan turun. mhm. Nah, lalu kita bisa bergeser lagi, investasi itu ada juga investasi properti. Nah, investasi properti yang biasanya menjadi kata kunci agar properti itu menjadi investasi yang sehat adalah bisa menghasilkan capital gain, bisa menghasilkan rental atau yield, rental gain ya, tidak Hmm, yield lah, rental. Jadi disewakan. Lalu habis itu ada yang namanya ada investasi falas. Jadi sebenarnya breakdown-nya di dunia itu bentuknya ya itu saja sebenarnya. Jadi kalau oke. bicara mengenai yang aman, lalu berbentuk surat berharga dan juga SBN dan turun aja ya tadi yang saya kemukakan di yang kedua. Seperti Mhm. itu. Oke, bisa jadi pilihan ya Bapak Abdul Muhtar tadi di Palembang. Ya. Terima kasih. Hmm. Selanjutnya kita ke WA juga nih, ada 0815 sekian 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 gitu ya. Hmm. Eh yang menanyakan terkait dengan stamina tadi nih Mas Ryan. Kalau Ya. ngomongin stamina keuangan, gimana nih Mas Ryan untuk teman-teman yang mungkin stamina keuangannya cukup bagus gitu ya, dan tapi tetap takut untuk menaruh asetnya di berbagai instrumen. Apakah ini cukup baik juga untuk di hold aja di momen ini Hmm. atau seperti apa ya Mas Ryan? Mohon sarannya. Silakan. Iya, kalau stamina keuangan dengan risk profile adalah dua hal yang berbeda di sini. Hmm, Orang yang stamina-nya bagus belum tentu berani bungee jumping toh. ya ya betul. Iya, betul kan. Mungkin parasailing nggak berani, ya kan. Iya. Mungkin dia olahraganya apa, mungkin cuma eh, apa namanya tenis meja mungkin lebih aman Hmm, gitu ya. oke. Bisa aja gitu. Tapi ya namanya stamina itu sebenarnya dasar utamanya kalau mau belajar staminanya yang lebih bagus itu adalah mampu menyisihkan lebih banyak dari yang dihabiskan. Hmm, Itu udah latihan stamina yang paling besar di awal itu.
ketika kita punya sesuatu tapi kita bukan jadi pelit ya. Ini kadang-kadang orang mendengarnya jadi salah paham. Itu kan Yes. sama dengan pelit. Kalau punya sesuatu banyak tapi cuma dipakainya sedikit, itu namanya pelit. Susah gitu. Kenapa? Karena itu kan adalah sudut pandang. Mhm. Ada yang bilang cermat, ada yang bilang hemat, ada yang bilang pelit. Gitu kan. Itu ya susah. Itu mendefinisikanlah sendiri gitu ya. Kita tidak berbicara sebagai ahli tata bahasa di sini. Nah, Mhm. lalu selanjutnya kalau kita bicara mengenai risk profile itu bisa menjadi lebih berani itu dengan cara ya mencoba. Gitu. Selama ini bisa jadi takut diakibatkan karena mendengar begitu banyak cerita. Ya tetangganya lah rugi dari saham, tetangganya lah gila karena kripto, tetangganya lah dia gila karena forex gitu kan ya. Iya. Tetangganya lah dia beli option tapi cuma pencet naik atau turun itu padahal judi saham gitu Mhm. kan. Nah, Mhm. hal seperti itu terjadi ya karena imajinasi kita yang kita tidak tahu, terus kita mengambil cerita dari orang sekitar Ya. gitu. Nah, kita dengan bagaimana mengurangi ketakutan itu sebenarnya adalah dengan berani mencoba. Mhm. Nah, dalam kondisi yang semakin tidak pasti, sebenarnya kita diuntungkan. Kenapa? Coba bayangkan, nanti coba lihat ya. Kalau teman-teman coba lihat ya, smart listener coba lihat. Coba lihat saham-saham bank kita. Ya. Mau dia itu masuk Fortune 500 pun dia nyungslep sudah dalam waktu 6 bulan terakhir. Kan kadang-kadang kita bilang gini, bisa masuk Fortune GoPay aja jago ya. Tapi Ya. kenapa harga sahamnya turun? Kalau yang namanya Fortune GoPay bilang bagus, kenapa dia Mhm. nggak naik? Ya, Mhm. halo, cek, Halo, cek, cek. Mas Sinyal masih Ryan? masuk? Masih? Halo? Boleh diulang Masih masuk? dari Oh, ya. tadi yang masuk Fortune? Silakan. Ya, walaupun masuk Fortune 500 bukan berarti dia itu, kan pastinya gini, bagus dong Fortune 500. Ya. Tapi kenapa dia harga sahamnya turun? Nah itu yang terjadi. Dalam kondisi saat ini, kita sering melihat sesuatu yang secara kondisi dia itu memang punya value yang baik, tapi harganya yang terdiskon lah. Ini adalah real investasi. Oke. Value yang baik, tapi harga terdiskon. Dan dalam keadaan market yang baik-baik saja, kita nggak menemukan itu. Kita Hmm. menemukan expensive is good. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dalam kondisi saat ini adalah, ya memang kondisinya lagi tidak bagus. Artinya banyak satu ketakutan, Oke. kekhawatiran masa depan, dan kondisi aktual itu ya menjadi satu yang membuat harga itu turun. Gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu menjadi satu kekhawatiran. Dan jangan juga seperti orang paling paham hari ini. Oh ya oke, kalau turun, oke saya pun harta benda saya belikan semua investasi. Lah ya itu kan namanya spekulasi ya. Yes. Jadi kan kita disarankan adalah tetap untuk bisa berinvestasi, Mhm. tetap untuk berpikir dengan sehat gitu loh. Kayak gitu yang menjadi sesuatu yang jadi satu paket dalam kita berbicara mengenai sikap kita berbicara mengenai keuangan dan finansial dalam kondisi apapun. Oke. Jadi semoga menjawab ya untuk baru dibalas nih Bu Silvania tadi lagi di Gitu. jalan jadi Iya, nggak bisa sempat ngetik nama katanya gitu ya. Terima kasih sarannya Mas yes, Ryan. Dan yes. pastinya juga ini menjadi input baik ya untuk Ibu Silvania dan juga mungkin Ya, teman-teman yang sedang sama-sama buat kita semua. sedang sedang takut nih menghold dan lain sebagainya. Ingat seperti yang Mas Ryan katakan bahwa setiap apa ya ups and down itu pasti ada peluang ya yang mungkin bisa kita telisik lebih dalam lagi. Nanti kita akan Nah, sambung ini lagi. coba up and down nih. Kita nanti bahas ya. Ini juga menarik Nah, nih itu hari ini. dia. Nanti kita akan bahas paksa untuk bisa tetap survive. Nah, bicara tentang ups and down ini kan pasti kita harus pintar-pintar memakai strategi yang tepat ya supaya kita tidaklah terperosok jauh, tidaklah juga terbang terlalu tinggi nih. Apa yang mungkin bisa Mas Ryan kasih feedback untuk kita semua? Silakan, Mas Ryan. Ya, jadi ada satu hal yang kita tahu ya, bahwa posisi itu adalah trennya itu dalam posisi yang memusat atau bukan terdesentralisasi, tapi adalah sesuatu yang ada di dalam suatu hal yang tersentralisasi seperti itu, atau posisinya dalam kondisi yang terdesentralisasi. Ini tidak berbicara mengenai konsep blockchain dan lain sebagainya, tapi memang pada akhirnya sesuatu itu hanya dibagi menjadi dua hal ini. Jadi begini, kemarin ya, kebetulan kita lagi punya beberapa pembahasan bersama teman-teman saya dan juga dengan tim gitu. Kita melihat bahwa apa yang terjadi itu akibat teknologi itu segala sesuatunya itu yang tadinya kita
terpusat pada beberapa hal saja. Mhm. Dengan begitu banyaknya keterbukaan informasi, kita tuh jadi bisa memilih sesuatu dengan lebih banyak pilihan. Ya, Betul dong? betul. Nah, gaya kita berbelanja, gaya kita memiliki sesuatu pun itu sekarang sudah mengarah ke sana. Betul. Artinya di sini kita melihat bahwa pada akhirnya tren investasi juga seperti itu. Hmm. Coba deh kita lihat dulu. Kalau saya mau berinvestasi itu seperti tidak ada pilihan lain, pilihannya adalah investasi saham di Indonesia. Mhm. Nah, yang di luar ya kita mungkin mahal dan lain sebagainya. Tapi hari ini tuh jadi tidak begitu bisa membedakan poin tersebut. Entah dari luar yang datang dengan masuk ke Indonesia atau kita tiba-tiba bisa dengan mudah mengakses yang ada di luar akibat adanya teknologi yang hari ini semakin hari semakin siapapun bisa menjangkau seperti itu. Nah, Hmm. ini adalah sesuatu perubahan yang nyata di sekitar kita. Nah, artinya adalah kalau kita dengan keyakinan, dengan kemampuan, dengan pengetahuan kita yang ada di dalam 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kita bersikap, itu udah nggak kepake. Oke. Sudah tidak bisa kita pertahankan. Jadi artinya kepekaan terhadap tren zaman ini, kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Gitu. Dan Hmm. siapapun akan mencari sumbernya sendiri dan akan memotong mata rantai yang begitu panjang. Betul. Ini sebuah hints yang muncul bukan hanya untuk orang yang investasi dalam sudut pandang membeli saham dan lain Hmm. sebagainya, tapi Mhm. juga kita melihat bagaimana tren bisnis itu juga mengarah ke arah sana. Ya. Jadi kalau kita masih dalam kondisi melihat bahwa ada sesuatu yang terpusat pada hari ini, menurut saya itu sudah semakin menjadi ter, eh, tersebar ke Ya. banyak tempat seperti itu. Mhm. Yes, dan memang karena kemudahan-kemudahan ini, ada juga beberapa teman-teman yang jadinya kesulitan nih untuk mengambil keputusan karena terlalu banyak masukan feedback gitu ya. Si A Ya. ngomong A, si B ngomong B gitu ya, terlalu banyak gitu sehingga kita pun mengambil keputusan-keputusan financial nih ataupun investasi jadi makin bingung sebenarnya Mas Ryan. Lantas Betul, gimana sih betul. untuk teman-teman yang mungkin, ingin mendapatkan sesuatu yang tepat gitu ya, bukan kata A, kata B, apa yang harus diperkuat lagi Mas Ryan? Ya, oke. Selalu posisinya gini ya, Mhm. ketika hanya sedikit sumber, validasinya semakin mudah. Iya. Tapi semakin banyak, kita semakin bias bahwa yang mana kredibilitas dan sumber yang akhirnya bisa kita kita pakai gitu. Contoh sederhananya apa? Kita nggak bingung ya, kita bilang membeli saham A gitu. Mmm. Tiba-tiba muncul dari 10 pendapat dan semuanya juga kelihatan kredibel semua hari ini. Ya. Saham A ini satu beli, satu jual, satu besok-besok, Mhm. satu jelek-jelekin, dah semua. Akhirnya kita jadi bingung gitu kan. Yes. Nah, jadi akhirnya gini, em, yang harus dari yang saya alami gitu ya, dari Mhm. alami itu, pertama bahwa tidak semua orang itu memiliki karakter investasi ataupun karakter membeli sebuah instrumen itu sama. Oke. Itu mengenali diri sendiri yang lebih penting di sini bahwa karakter kita itu harus bicara kalau bicara mengenai investasi itu sebenarnya adalah di mana Mhm. dan berapa lama. Oke. Ini setidaknya dua dulu yang bisa kita ambil dulu deh. Bukan Siap. siapa ya, karena kan siapa kan tadi banyak sekali yang menyarankan Betul. sekian. Nah, atau apa kan sudah jelas gitu ya. Karena kita sudah menentukan saya mau yang ini gitu kan. Nah, Mhm. misalnya saham A gitu, kita kan bisa melihat adalah posisinya adalah di mana dan berapa lama. Jadi bicara mengenai di mana, bahwa kita harus melihat bahwa di mananya itu untuk saham A. Oh, saham ini adalah saham perbankan di Indonesia. Mhm. Nah, berarti kan sudah masuk atau saham di Indonesia dan daerah tertentu karena dia itu besarnya di daerah Jawa Barat kayak gitu kan. Itu sudah menjadi lebih spesifik. Dari situ kita bisa menentukan sikap yang lebih terstruktur. Kenapa? Kalau kita memutuskan sesuatu tanpa pembanding, maka kita akan pakai perasaan atau subjektif loh. Mmm. Ya. Nah, kalau di mananya bias, berarti tiba-tiba gini, saya akan membandingkan saham bank A di Indonesia dengan saham bank B di Singapura. Ah, ini udah tambah salah membandingkan sesuatu yang terlalu jauh Jauh lagi ya? gitu. Mhm. Nah, jadi pertama itu adalah di mana dulu. Oke.
Dengan kita membuat gimana, kita mendudukan sesuatu tidak lebih luas, tapi mungkin akan menjadi lebih objektif dalam membuat suatu perbandingan. Mhm. Dan yang kedua adalah berapa lama. Oke. Berapa lama itu kenapa penting? Karena lamanya sesuatu itu, tren itu bisa beda. Jadi kalau ada orang yang bicara mengenai suatu tren, ada tren yang sifatnya long lasting panjang, ada Mmm, trennya yang cepat. oke. Contoh, tren cepat gitu ya. Misal, oh kita akan investasi mengenai suka sekali ngelihat Labubu gitu ya. Popmart tuh, ya kan? Yes, Wah, sahamnya naik kencang gitu kan. Ya, kita bicara mengenai berapa lama di sini. betul. Apakah betul ini menjadi sesuatu yang memang akan menjadi tren selanjutnya? Dan memang hari ini kan mulai menjamur tuh ya, terus dan trennya meningkat nih. Jadi Betul. kita ngomong langsung case by case aja ya. Iya. Mhm. Mulai dengan apa namanya mystery box tuh kan, semakin semakin kuat trennya. Nah ini apakah akan menjadi suatu terusan atau ya akan cepat untuk berganti? Contohnya kita bicara itu yang kedai es krim yang di mana-mana waktu itu tiap belokan ada tuh apa? Miso. Ya itu apakah melihat ini menjadi sesuatu tren yang jangka panjang? Ya. Nah, itu kan menjadi kita bisa lihat di kondisi itu. Oke. Nah, biasanya kalau dari situ kita akan turun lagi nih dalam menganalisa itu adalah yaitu seberapa gampangnya untuk pelaku baru masuk menjadi pemain di sana. Mhm. Karena semakin semakin kelihatan trennya bagus, orang akan semakin pergi ke sana kan. Yes. Nah, ketika suatu tren itu menjadi semakin baik, orang begitu gampang untuk masuk, otomatis dia akan terdesentralisasi lagi kan. Mmm. Itu berarti trennya akan lebih cepat surut lagi. Ya, jadi memang em, ada, kenapa bisa saya merumuskan seperti itu dan bisa menjelaskan? Iya karena pengalaman. Mhm. Nah artinya memang nggak mungkin kita itu yang namanya investasi itu seperti kita seminar berenang, saya bilang. Mmm. Tapi yang ada adalah ngeles berenang di kolam renang. Oke. Nah, jadi investasi dan keuangan itu nggak bisa diteorikan sebenarnya. Teorinya memang ada, tapi ketika kita melakukan itu nggak akan pernah bisa menjadi bisa gitu, Mhm. karena ada sisi-sisi yang tadi itu loh dalam kita melakukan investasi dan juga bicara mengenai keuangan itu sendiri. Oke, oke. Dan pastinya ini juga mungkin bisa jadi sekaligus rangkuman juga ya Mas Ryan ya. Hmm. Kesimpulan, bahwa memang kita harus terus bersiap dengan segala situasi dan terus berpikir kritis lah ya dengan apa keputusan yang akan kita ambil gitu ya. Jadi pastikan Anda juga dapatkan insight-nya, jangan sampai berhenti belajar juga gitu. Silahkan Anda dengarkan juga episode-episode terdahulu kita di Smart Market Insight di Smart FM YouTube channel. Dan pastinya kita akan ketemu minggu depan lagi ya Mas Ryan dengan insight-insight topik menarik.